Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadam Adi Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan anak dengan keterbelakangan mental. Ya, dimulai dari pengertian, yaitu keterbelakangan anak dengan mentalnya itu tidak mencukupi menurut WHO, dan itu adalah suatu keadaan di mana intelektualnya berada di bawah normal gitu, IQ-nya di bawah normal, dan timbul pada masa perkembangan anak di bawah 18 tahun. Kemudian itu ditandai oleh adanya keterampilan selama masa perkembangan sehingga memengaruhi tingkat Indonesia anak, yaitu pada kemampuan kognitif, bahasa, motorik kasar, dan motorik halus. Kemudian tuh timbul pada anak usia dini, biasanya sejak lahir atau menetap sepanjang hidup. Kemudian penyebabnya itu ada beberapa faktor. Faktor pertama yaitu prakonsepsi, yaitu kelainan kromosom. Kemudian yang kedua faktor prenatal, yaitu kelainan pertumbuhan otak selama kehamilan, seperti ibunya waktu hamil dulu mengonsumsi minuman keras, bisa merokok, itu bisa menyebabkan pertumbuhan anak nanti kurang maksimal, bisa menyebabkan keterbelakangan mental tuh. Kemudian yang ketiga itu faktor prenatal atau prematurnitas, pendarahan intrakranial, lasivia, neonatorum, dan keempat itu adalah faktor postnatal yang bisa terjadi karena infeksi, trauma seperti jatuh, kepalanya terbentur. Nah, itu bisa menyebabkan keterbelakangan mental. Kemudian tanda dan gejala. Tandanya itu yaitu gangguan kognitif, lambatnya keterampilan bahasa, gagal melewati tahap perkembangan, lambatnya pertumbuhan, kemungkinan ototnya abnormal, terlambat perkembangan motorik kasar dan halus. Itu bisa dicek di puskesmas menggunakan Denver kalau nggak salah. Dan selanjutnya itu adalah komplikasi, yaitu bisa terjadi gangguan sensoris, kesulitan makan, tidak nafsu makan, disfungsi kelenjar tiroid, defisit komunikasi, susah berbicara gitu, kelainan kongenital yang berkaitan seperti malformasi esofagus, obstruksi usus halus, gangguan kejang, dan paralisis cerebral. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang, yaitu bisa pemeriksaan kromosom, pemeriksaan urin, serum atau titer virus, dan tes diagnostik seperti EEG, CT scan untuk identifikasi abnormalitas perkembangan otak, injuri otak, atau trauma yang mengakibatkan perubahan terhadap anak tersebut. Yang selanjutnya adalah penata laksanaan, yaitu bisa psikostimulan untuk anak yang menunjukkan gangguan konsentrasi atau hiperaktif. Yang kedua itu obat psikotropika untuk anak dengan perilaku membahayakan diri. Dan ketiga itu antidepresan dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah diagnosa keperawatan, yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif. Yang selanjutnya adalah resiko cedera berhubungan dengan perilaku agresif dan ketidakseimbangan mobilitas fisik. Nah, selanjutnya adalah gangguan interaksi sosial berhubungan dengan kesulitan bicara atau kesulitan adaptasi sosial. Itu adalah beberapa diagnosa keperawatannya. Dan selanjutnya adalah intervensi. Itu bisa dengan cara mengkaji faktor penyebab gangguannya. Itu bisa tadi jatuh atau trauma atau infeksi. Yang selanjutnya adalah identifikasi dan gunakan sumber pendidikan untuk memfasilitasi perkembangan anak yang optimal. Itu bisa diberi dengan cara diberikan puzzle
atau mainan yang lebih mendidik gitu, supaya bisa melatih ototnya dan otaknya. Terus kemudian juga bisa memberikan perawatan yang konsisten, tingkatkan komunikasi verbal, berikan instruksi berulang dan sederhana secara bertahap supaya anaknya tidak langsung tertekan gitu, dan berikan reinforcement positif atas hal yang sudah dicapai gitu. Dan itulah presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada kelebihan mohon dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.